Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semangat belajar supaya bisa cuan konsisten ya. Semalam saya ada posting ini ya, ramaikan silakan request di kolom komentar ya. Kita cek di kolom komentar. Kalau yang Shiba Inu sudah naik tayang ya, yaitu kita gabungkan aja di meme coin battle ya. Itu bisa dicek sudah naik tayang. Ternyata ini ada banyak requestan ya teman-teman. Terus saya mulai dari SMRA. Namun sebelumnya saya akan analisa IHSG dulu ya. IHSG candle hari Jumat ditutup merah ya, melemah 0,56%, ditutup di harga 7.178 ya. Nah, jadi dia masih berjoget-joget ya, memberontak di antara garis EMA 20 ya, yang merupakan garis sinyal Kamus Cuan. Nah, jadi untuk saat ini candlenya sudah ditutup berada di bawah garis EMA 20. Nah, artinya sampai saat ini belum ada yang menolong ya, belum ada big boy yang menolong IHSG ini, belum ada yang belanja sehingga dia masih tertekan oleh taking profit di hari Jumat kemarin ya. Nah, kalau dilihat dari candlenya yang begitu solid, seharusnya hari Senin juga akan melanjutkan penurunan menuju ke EMA 50-nya ya, yang merupakan garis hoki Kamus Cuan. Semoga tidak jebol ya. Kalau dia jebol maka dia akan melanjutkan penurunan menuju ke 7.000 dan EMA 150-nya ya teman-teman. Terus ya, ini adalah chart dari SMRA ya. Di hari Jumat kemarin dia gagal tembus resistennya di harga 700 sehingga dia pullback ya. Dia balik kanan dan jebol EMA 150 dan EMA 20. Kalau teman-teman traders yang sudah beli di harga di sini ya, bila beberapa hari ke depan dia masih gagal break EMA 20 dan EMA 150, ya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit lagi ya. Atau bisa dipantau kalau dia masih bisa mantul dari EMA 50 ya masih bisa di hold ya teman-teman terus, karena dia sudah dekat dengan EMA 50-nya. Apabila dia berhasil mantul dari EMA 50 yang garis warna hijau ini ya masih bisa di hold. Kalau dia jebol dengan volume yang cukup besar ya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit maupun cut loss ya teman-teman traders. Selanjutnya Pegas ya, nyangkut di 1820. Ini adalah chart Pegas ya, nyangkut di 1820 berarti ya di sekitaran EMA 20 yang garis merah ini ya. Seharusnya hari Jumat kemarin dia jebol dengan volume yang cukup besar ya, sebaiknya sudah bisa di cut loss ya. Tapi ya karena masih di hold ya jadinya nyangkut. Oleh sebab itu sebagai trader itu kita harus sabar dan disiplin ya. Mengapa harus sabar? Ya kita tidak bisa langsung entry ya. Kita harus analisa dulu betul-betul dia pas di titik kita untuk beli baru kita beli, jangan gegabah ya. Nah, kalau kita sudah salah posisi pada saat dia jebol begini seharusnya sudah taking profit maupun cut loss ya. Nah, ini dia sedang menuju ke EMA 50-nya ya. Apabila dia gagal mantul dari EMA 50, maka dia akan melanjutkan penurunan menuju ke support-support berikutnya ya. Nah, jadi ya dipantau aja lah, kalau dia masih mantul dari EMA 50 ya masih ada harapan sedikit. Mempertimbangkan laporannya kan lumayan bagus ya, laporan keuangannya masih lumayan bagus. Mudah-mudahan bisa membantu dia untuk mantul ya. Nah, kalau seandainya dia jebol EMA 50 dengan volume yang cukup besar ya, EMA 50 ini merupakan garis hoki Kamus Cuan ya, sebaiknya cut loss dulu, ataupun yang sudah punya stok di harga bawah ya bisa taking profit dulu dan tunggu kembali di bawah ya. Di support mana yang dia mantul baru kita mulai entry kembali. Shiba sudah terjawab, ISAT dan SLIS. Ya, ini adalah chart ISAT ya. Di hari Jumat kemarin dia menguat 2,08%, ditutup di 7.350 ya. Kalau dari patternnya sepertinya ISAT membentuk bullish flag pattern ya teman-teman traders. Apabila dia berhasil break garis ungu ini di sekitar harga 7.400 sekian dan resisten terdekatnya di 7.500, maka ini confirm bullish flag pattern ya. Nah, kalau dia bisa break 7.500 maka dia ada berpotensi menuju ke 8.000 ya. Nah, jadi ini boleh dipantau teman-teman traders yang belum punya stok, tunggu dia breakout dulu 7.500 dengan volume yang cukup besar baru kita entry ya. Sebenarnya saat ini juga dari segi volume juga sudah bagus ya, tapi karena dia sudah dekat resisten
yang belum punya stok ya sebaiknya jangan entry dulu atau tunggu dia pullback. Kalau dia pullback ke EMA 20 dan berhasil rebound ya itu mungkin bisa mulai cicil beli ya. Jangan langsung all in dulu. Kita beli tahap 1, nanti kalau dia breakout baru beli tahap kedua ya teman-teman traders. Namun sebaliknya apabila dia kembali pullback jebol EMA 20 apalagi jebol EMA 50 ya bisa dipertimbangkan untuk taking profit maupun cut loss dulu ya. Kalau dari segi volume sih ini bagus ya, masih bisa di hold ya teman-teman traders bagi yang sudah punya stok di harga bawah ini. Ya, ini adalah chart dari Sliss ya. Sliss ini karena sentimen kendaraan listrik dia naik ya, dia terbang tinggi. Bagi yang belum punya stok ya jangan entry dulu, sebaiknya kita tunggu dia berhasil break resistennya di 544 baru kita mulai entry ya. Atau teman-teman traders kalau yang agresif mau mulai beli boleh, tapi ini dia sudah naik tinggi, sebaiknya saya sarankan tunggu dia pullback dulu. Ya, apalagi kalau dia berhasil pullback di EMA 20 ataupun di EMA 50, kalau berhasil mantul baru kita mulai beli bagi yang belum punya stok. Nah, kalau bagi yang punya stok bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 20 dan EMA 50 ya. Kalau seandainya nanti dia sudah open suspend, ya ini sekarang kan dia masih di suspend tuh. Kalau seandainya dia buka suspend, dia melanjutkan kenaikan. Kalau dia gagal break resistennya di 544, ya bisa dipertimbangkan untuk taking profit dulu ya dan tunggu kembali di bawah ya. MPMX, ya ini adalah chart MPMX ya. Kemarin dia sempat sideways dan sekarang dia sudah melanjutkan kenaikan ya. Bagi teman-teman traders yang sudah beli di sekitaran harga di sini ataupun sudah beli di harga bawah ini pada saat dia berhasil break EMA 20 masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 20, garis EMA 50 dan 150 ya teman-teman traders. Resisten terdekatnya adalah di 1100. Apabila dia gagal break 1100 mungkin bisa dipertimbangkan untuk taking profit dulu dan ditunggu kembali di bawah ya. Nah, bagi yang belum punya stok yang agresif mau entry ya silakan saja, namun ya jangan lupa langsung batasi resiko dengan stop loss ya. Begitu entry stop lossnya berapa persen, kalau dia jebol ya silakan dipertimbangkan untuk cut loss ya. Kalau dari segi volume MPMX ini juga cukup bagus ya. Nih, dia volumenya 2 hari meningkat terus ya. Kalau dia seandainya hari Senin berhasil tembus 1100, maka dia akan melanjutkan kenaikan menuju ke 1180 ya teman-teman traders. Jadi ini MPMX ya cukup bagus ya. Bagi yang belum punya stok boleh dipantau. Kalau besok dia melanjutkan kenaikan, lihat volumenya. Kalau volumenya lumayan besar mungkin bisa ikutan nebeng ya teman-teman traders. Breeze. Ya, Breeze hari Jumat kemarin dia berhasil tembus EMA 150 ya. Volumenya juga lumayan besar. Namun karena candlenya masih gantung begini, ini belum terkonfirmasi break. Kita butuh beberapa hari ke depan. Kalau dia masih bertahan di atas garis EMA 150 atau melanjutkan kenaikan, itu baru terkonfirmasi break. Bagi yang belum punya stok boleh entry ya. Kalau dia sudah terkonfirmasi break ya. Kalau saat ini masih belum, kita wait and see aja, masukkan di watchlist ya teman-teman traders. Kalau bagi yang sudah punya stok di harga bawah ini ataupun di sekitaran harga ini masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 50 atau di resistennya di 1535 ya teman-teman traders. Kalau bagi yang belum punya stok sebaiknya tunggu beberapa hari ke depan. Kalau dia konfirmasi break baru kita mulai entry. NFCX. Ya, ini adalah chart dari NFCX ya. NFCX itu juga sentimen mobil listrik ya. Jadi dia berhasil mantul dari supportnya di 11.550 dengan volume yang cukup besar. Saat dia turun pun volumenya mengecil. Jadi ini cukup bagus ya teman-teman traders. Ini ya kalau seandainya hari Senin atau beberapa hari ke depan dia berhasil break 12.600, maka dia akan melanjutkan kenaikan menuju ke resisten berikutnya di 13.400 dan menuju ke all time high-nya di 13.900 ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya teman-teman traders. Bagi yang belum punya stok sebaiknya tunggu dia break 12.600 dengan volume yang cukup besar baru mulai entry ya. Karena dia sudah dekat dengan resisten, khawatirnya dia akan pullback kembali kalau dia gagal break 12.600. Bagi yang sudah punya stok di harga bawah ini masih bisa di hold sepanjang
masih berada di atas supportnya di 11.550 atau paling jauh adalah EMA 20 ya teman-teman traders. Kalau dia break dengan volume yang cukup besar, sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit. Hadid SMDN, ya ini adalah hadid ya. Setelah terbentuk inverted hammer ya, candle reversal, keesokan harinya candle konfirmasinya adalah candle bullish ya, maka dia melanjutkan kenaikan. Dan saat ini sudah berhasil di atas EMA 20 dan EMA 50 ya teman-teman traders. Jadi bagi yang belum punya stok ya, kalau mau cicil buy boleh, atau mau tunggu dia break 120 dulu baru mulai entry juga boleh ya. Ini yang sudah punya stok masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 20 dan garis EMA 50 ya. Ataupun masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas 97 ya juga boleh ya. Tapi kalau pada dasarnya kalau dia jebol EMA 20 ataupun EMA 50 ya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit dulu. Nah bagi yang mau test lot ya boleh ya, ini sudah boleh test lot sepanjang dia masih berada di atas garis EMA 20 dan EMA 50. Kalau dia berhasil break 120 resistennya, dia akan menuju ke 140 dan ke EMA 150-nya. Jadi kalau dari segi volume juga lumayan bagus ya, volumenya juga membesar dan candlenya juga candle bullish ya. Cuman candle terakhir ini masih agak galau sedikit. Oleh sebab itu mungkin tunggu dia pullback. Kalau dia mantul dari EMA 20 baru mulai entry ya teman-teman traders. Ya SMDM all time high-nya kan di 360 ya kalau nggak salah ya. Jadi dia berarti sebenarnya sudah all time high, namun karena dia kurang kuat sehingga terbentuklah resisten barunya di 422 dan 452. Ya di hari Jumat kemarin dia turun ya, namun dia turun dengan volume yang tidak terlalu besar ya. Intinya kalau sepanjang masih berada di atas 360 ya, saat ini sudah menjadi support, masih bisa di hold ya. Kalau dia break 360 masih ada satu penahan lagi di EMA 20 ya teman-teman traders. Bagi yang sudah punya stok di harga bawah ini ya masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas 360 atau di EMA 20-nya ya. Kalau dia jebol dengan volume yang cukup besar, sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit ataupun cut loss. Bagi teman-teman traders yang belum punya stok ya mungkin boleh ditunggu pada saat dia pullback untuk retest 360-nya ya. Kalau dia retest 360 ada tanda rebound ya baru kita mulai entry ya teman-teman traders, karena 360 itu merupakan puncak dia tertinggi sebelumnya ya. Indi ACST ya, Indi waktu hari Jumat dia naik dengan volume yang cukup besar, sudah 3 hari volumenya membesar, jadi ya sangat bagus sekali ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan dia melanjutkan kenaikan, maka targetnya itu ada di 3.600 ya. Bagi teman-teman traders yang sudah punya stok masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 20 dan EMA 50 ya teman-teman traders. Kalau dia break dengan volume yang cukup besar ya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit. Kalau yang belum punya stok ya mungkin bisa tunggu pada saat dia pullback untuk retest 3.100 atau EMA 20-nya baru mulai entry juga boleh ya. Atau kalau di hari Senin dia melanjutkan kenaikan dengan volume yang cukup besar, yaitu bolehlah nebeng sedikit dulu ya, karena targetnya kan di 3.500 dan 3.600. Jangan langsung all in ya teman-teman, terus mempertimbangkan harganya sudah lumayan tinggi ya. Ya ini adalah ACST ya. Sudah beberapa hari ini dia doji terus ya, karena dia menolak turun ya, menolak jebol EMA 20 ya. Jadi ini bisa dipantau apabila beberapa hari ke depan dia ada satu candle bullish ya, itu sudah boleh mulai entry. Kalau saat ini jangan dulu ya, karena ini menandakan pasukan bullish dengan bearishnya itu berimbang ya, sehingga dia terbentuk doji terus. Jadi kita butuh satu candle hijau baru kita mulai entry ya. Kalau teman-teman traders yang sudah punya stok di harga bawah ini masih bisa di hold sepanjang belum jebol EMA 20-nya yang garis merah ini ya teman-teman traders. Kalau dia jebol dengan volume yang cukup besar bisa dipertimbangkan untuk taking profit. Bagi yang belum punya stok ya tunggu satu candle konfirmasi dulu, yaitu candle bullish dengan volume yang cukup besar, baru kita mulai entry ya. Dan ini adalah requestan dari teman-teman traders yang terakhir ya. Jadi cukup sampai di sini untuk edisi kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.